Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan, masih dalam tema kita salibkan keinginanmu. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita menjadi pengikut Yesus yang sejati, yang rela untuk mengikuti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan diambil dari Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Firman Tuhan berkata, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, menjadi pengikut Kristus adalah kerinduan setiap kita. Menjadi orang Kristen yang sejati artinya menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Kata ikut di sini bukanlah sekedar ikut atau ikut-ikutan, tetapi harus sungguh-sungguh ikut sesuai dengan standar pribadi yang kita ikuti, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Apabila kita mendaftar menjadi seorang murid di satu sekolah, di satu perguruan, maka kita tentunya harus mengikuti standar-standar dan aturan-aturan dari sekolah atau perguruan di mana kita menempuh ilmu. Begitu juga waktu kita katakan saya mau menjadi pengikut Kristus, saya mau menjadi murid Kristus, artinya kita harus menyesuaikan cara hidup kita sesuai standar-standar kerajaan Allah, sesuai apa yang Tuhan Yesus tetapkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca ayat ini, maka ada beberapa hal yang kita bisa pelajari bagaimana syarat-syarat menjadi pengikut Kristus yang sejati. Yang pertama adalah seorang pengikut Kristus harus mengasihi Tuhan lebih daripada siapapun. Dikatakan oleh firman Tuhan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Bapak Ibu Saudara, pastilah kita secara manusia akan mengasihi orang-orang yang terdekat dengan kita, seperti bapak dan ibu kita, seperti anak-anak kita laki-laki dan perempuan. Pasti kita akan sayangi, pasti kita akan memberi yang terbaik apa yang kita bisa berikan kepada mereka. Namun ayat ini berkata, dalam kita mengasihi Tuhan, kita tidak boleh mengasihi Tuhan kurang daripada kita mengasihi orang-orang yang kita kasihi. Tuhan harus kita tempatkan yang paling utama di atas segala apapun, bahkan siapapun di dalam kehidupan kita. Tuhan kita tidak mau diduakan oleh apapun dan siapapun, bahkan oleh orang-orang yang paling dekat dan berharga bagi kita sekalipun. Dikatakan di sini bahwa kalau kita mengasihi bapak atau ibu kita atau anak kita lebih daripadaku, artinya lebih daripada mengasihi Tuhan, ia tidak layak bagiku. Orang yang layak bagi Tuhan adalah orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka, yang mengutamakan kepentingan Tuhan dibanding kepentingan pribadi, bahkan kepentingan orang-orang yang kita sayangi. Bukan berarti Tuhan mengajarkan kita untuk tidak mengasihi atau memperdulikan anggota keluarga kita, tetapi kita tidak boleh melakukannya lebih daripada kasih kita kepada Tuhan. Panggilan Tuhan, ketaatan kepada Tuhan jauh lebih penting dibandingkan apapun itu, kasih di tengah-tengah orang-orang terdekat atau keluarga kita. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita mengutamakan Dia, maka kasih agape dari surga itu pun akan memampukan kita untuk mengasihi orang sekitar kita, memampukan kita untuk memancarkan kasih itu, bukan berasal dari kita, tapi dari Tuhan yang hidup. Yang kedua, orang yang mengikuti Yesus, dikatakan oleh firman Tuhan, harus memikul salibnya. Ini adalah satu kewajiban, bukan satu opsional atau pilihan, tetapi ini satu hal yang wajib bagi semua pengikut Yesus. Siapapun dia, berapapun lamanya dia sudah mengikuti Yesus, dia harus memikul salibnya. Salib bicara harga yang harus kita bayar demi ketaatan kepada kehendak Bapa. Yesus yang tidak berdosa sebenarnya tidak layak untuk dihukum, tetapi dia rela untuk menanggung hukuman itu karena ketaatannya kepada kehendak Bapa. Karena kita sadar bahwa tanpa
pengorbanan Kristus, maka tidak ada satupun orang yang dapat diselamatkan. Oleh karena itu, memikul salib artinya kita memilih untuk tetap taat kepada Bapa apapun keadaannya, walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita, walaupun tidak sesuai dengan pikiran kita, tapi kita mau taat kepada kehendaknya di dalam kehidupan kita. Yesus juga sudah menjalani salib itu. Dia sudah melewatinya. Dia bukan hanya bicara, bukan hanya memerintahkan, tapi dia sendiri melewatinya. Dan Yesus mau kita mengikuti teladan dia untuk melalui jalan salib itu, untuk kita melewati jalan yang terjal itu, tetapi ujungnya adalah kemuliaan di dalam kehidupan kita. Kita akan semakin serupa dengan Kristus di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Yang ketiga, syarat menjadi pengikut Yesus haruslah merelakan nyawanya karena Kristus. Dikatakan bahwa barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Artinya, Bapak Ibu Saudara, nyawa adalah bicara sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita, hal yang paling esensial dan tidak dapat digantikan oleh apapun. Kalau kita kehilangan nyawa, maka kita tidak bisa menggantikan dengan kekayaan kita, tidak bisa kita gantikan dengan apa yang kita miliki. Tetapi boleh sungguh-sungguh kita mengorbankan apa yang rasanya paling berharga dalam hidup kita, apa yang paling penting dalam hidup kita, untuk dipakai menjadi alat kemuliaan Allah, untuk Tuhan berdiam di dalam hidup kita, di dalam pekerjaan dan usaha kita. Tuhan hadir dan menyatakan kuasa dan kemuliaannya bagi banyak orang. Kita harus merelakan nyawa kita. Kita harus memberikan keinginan-keinginan kita yang rasanya membuat kita senang, membuat kita sukacita. Tapi itu semua sangat-sangat sementara. Tapi waktu kita boleh sungguh-sungguh menampilkan Kristus di dalam hidup kita, kita sungguh-sungguh menjadikan Dia yang utama dalam hidup kita, bukan kepentingan kita, bukan nyawa kita, bukan ego kita, tapi Kristus dalam hidup kita, maka Yesus akan hidup dalam hidup kita. Ia akan menampakkan terangnya mulai dari dalam diri kita, dan ini adalah hal yang tidak bisa digantikan di dalam semua perjalanan iman kita. Relakan nyawa kita. Alkitab berkata, barang siapa mempertahankan nyawanya, justru ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa menyerahkan nyawanya karena aku, justru ia akan mendapatkan berkali-kali lipat. Mari kita terus maju dalam Tuhan. Kita terus mengalami Tuhan yang luar biasa. Nyatakan kasih Tuhan kepada banyak orang, karena mereka juga membutuhkan kasih Tuhan Yesus Kristus Allah kita yang hidup. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, buat hari ini kami belajar bagaimana menjadi pengikut Kristus yang sejati. Mampukan kami supaya kami boleh sungguh-sungguh Tuhan hidup dalam kebenaran-Mu, hidup dalam kasih karunia yang ajaib dan melimpah-limpah, sehingga kami mau mempraktikkan kasih-Mu Tuhan kepada banyak orang. Tapi terlebih dahulu kami membutuhkan kasih kami kepada Tuhan, dengan menjadikan Tuhan lebih penting daripada apapun. Terima kasih Bapa. Terpuji Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.